Putriana, guru mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Makarti Jaya. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Riau. Saat ini saya akan menampilkan video PPL aksi 1 saya mengenai komponen darah dan mekanisme pembekuan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran biologi hari ini, Ketua kelas silakan pimpin doanya. Siap, gerak. Mari kawan-kawan kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu. Abdul Holi, Hadir. Ali Safarudin. Sebelumnya sudah belajar tentang apa? Ada yang ingat materi biologi sebelumnya? Sistem gerak. Sistem gerak. Coba Risma, sistem geraknya bagian mana yang kita belajar, Risma? Mekanisme gerak. Terus, selain mekanisme gerak, apa lagi yang dipelajari? Teknologi sistem gerak. Jadi, materi sistem gerak sudah dipelajari. Kalau sudah dipelajari, sekarang Ibu mau tanya. Gerak itu kira-kira membutuhkan energi apa enggak? Kalau gerak butuh energi, dari mana energinya berasal? Makanan. Oke. Gerak butuh energi berasal dari makanan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana zat-zat makanan itu bisa sampai di sel-sel tubuh? Melalui apa? Melalui darah. Yakin semuanya melalui darah, nggak melalui yang lain? Yakin ya, melalui darah. Ya, jadi zat-zat itu, zat-zat makanan atau zat-zat oksigen itu dialirkan melalui darah. Nah, sekarang Ibu punya gambar ini. Gambarnya satu gambar kereta api. Yang kedua itu gambar darah. Kemudian Ibu kasih tanda sama dengan. Maksudnya apa ya? Sama-sama apa? Sama-sama mengalir. Kereta mengalir. Sama-sama berjalan. Coba kita maknai dulu. Kalau kereta itu dia mengangkut apa? Mengangkut penumpang ya, atau mengangkut barang dari satu tempat kemudian dihentikan ke satu tempat lainnya. Kalau darah gimana? Iya, zat-zat makanan dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh. Jadi maksudnya apa? Antara kereta sama si darah ini sama nggak fungsinya? Sama. Sebagai alat transportasi. Bedanya satu di transportasi darah, yang kedua transportasi di dalam tubuh. Kira-kira penting nggak berarti kita belajar darah ini? Penting ya, belajar darah ini penting. Jadi kita tahu apa sih yang sebenarnya berperan sangat sentral, berperan sangat penting dalam mentransfer segala macam zat-zat, mentransfer oksigen dan lain sebagainya, itu adalah darah. Ya, pentingnya darah bagi kehidupan manusia itu penting untuk dipelajari. Jadi semangat belajar ya. Mana semangatnya ini? Semangat belajar? Semangat. Luar biasa ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini tujuannya adalah satu, kita akan mengetahui apa saja fungsi darah bagi tubuh. Yang kedua, komponen-komponen darah, lalu mekanisme pembekuan darah, kemudian data hasil pemeriksaan darah di laboratorium, dan upaya pertolongan pertama mengatasi perdarahan ringan ya. Jadi untuk pertemuan kali ini yang kita akan pelajari itu ada dua. Yang pertama adalah komponen darah, yang kedua adalah mekanisme pembekuan darah. Sekarang perhatikan dulu tabel ini. Ini adalah tabel hasil pemeriksaan darah di laboratorium. Ada yang pernah nggak
awal minimal apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Nah, inilah contoh tabel hasil pemeriksaan darah dari seorang pasien di laboratorium. Itu laboratoriumnya ada, kemudian jenis kelamin, identitas pasiennya juga ada. Sekarang siapa ya yang bisa membaca apa ya maksud dari hasil pemeriksaan ini? Ada yang tahu nggak ini kenapa? Ada apa dengan hasil pemeriksaan dari? Untuk memahami ini, kita akan bekerja di dalam kelompok dan dipandu oleh LKPD. LKPD-nya sudah Ibu bagi linknya? Modulnya sudah Ibu bagi linknya? Cari informasi apapun boleh ya. Boleh lewat modulnya, boleh lewat buku ajarnya, boleh juga lewat internet. Oke? Sekarang tugas langkah pertamanya silakan duduk di dalam kelompoknya masing-masing. Lalu kelompok yang belum tampil boleh bertanya, boleh berpendapat, boleh berargumen kalau seandainya ada jawaban yang berbeda, gitu ya. Oke, kita mulai dari kelompok siapa ya? Ibu minta keaktifannya aja deh. Siapa yang mau memecahkan, mau tampil di depan, membahas tentang permasalahan yang ada di LKPD yang pertama deh, coba. Kelompoknya Suci. Kelompok Suci mau menjelaskan yang pertama? Boleh. Ayo kasih applause. Luar biasa ya keberaniannya teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan dari tabel yang berikut. Menurut saya, rumusan masalah yang terdapat pada tabel tersebut adalah bagaimana hasil dari pemeriksaan darah tersebut. Apa saja komponen-komponen darah yang terlihat? Ada yang bisa melengkapi? Wayan boleh. Coba Wayan. Dari tabel di atas terdapat beberapa jenis sel darah. Yang itu sel darah merahnya yang terbentuk dari hematoglobin, hematrosit, dan eritrosit. Terima kasih, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Ya, mulai dari kasus yang Ibu sajikan tadi terkait dengan hasil dari laboratorium yang menyatakan yang menunjukkan bahwa ada hasil pemeriksaan darah pasien ya. Tadi masih ingat gambarnya hasil pemeriksaan darah pasien. Kira-kira dari LKPD yang sudah Ibu bagikan, seandainya Ibu meminta kalian untuk membaca hasilnya tadi, sudah bisa atau belum?
Bisa ya? Bella, apa saja Bella yang sudah kita pelajari hari ini Bella di LKPD ya Bella? Siapa yang bisa membantu Ibu menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Fungsi darah itu sebagai alat transportasi ya Syahril ya. Yang ditransportasikan apa? Semuanya? Boleh? Apa? Zat-zat makanan ya? Ya, zat-zat makanan. Mekanisme pembekuan darah, siapa yang bisa menyimpulkan? Boleh, Syahril? Atau Lalu trombosit secara menggunakan trombofikasi dan bantuan reaksi apes atau kalsium dan vitamin K mengubah trombin? protrombin menjadi trombin. Lalu trombin mengubah fibrinogen menjadi protein dan glukosa. Bulan muka menunjuk kasih tepuk tangan. Oke, kalau begitu sekarang Ibu bagikan lembar evaluasi, silakan dikerjakan. Untuk minggu depan kita masih belajar tentang peredaran darah, kita ke golongan darah dan transfusi darah. Golongan darah dan transfusi darah. Silakan dipahami, dipelajari, modulnya akan Ibu kirimkan ke grup seperti sebelumnya. Ya, modul akan Ibu kirimkan. Nanti bahan-bahan ajar yang lain juga bisa nah, supaya nanti pas masuk kelas sudah ada pemahamannya tentang golongan darah dan transfusi darah. Oke, kalau sudah Ibu kasih tepuk tangan dulu untuk kita yang untuk kelompok-kelompok yang sudah tampil, untuk siswa-siswa yang sudah aktif bertanya, sudah aktif menjawab semuanya luar biasa. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Sebelum pembelajarannya ditutup, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ucap salam.